Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang salah satu sifat-sifat wudu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salat orang yang berhadas sampai mereka berwudu. Karena disyaratkan bagi mereka yang berwudu tentunya dengan air yang bersih, dengan air yang suci. Kalau sekiranya air tersebut berubah warnanya, atau rasanya, atau baunya dengan najis, maka tentunya tidak sah kita berwudu dengan menggunakan air tersebut. Sebagaimana juga tidak boleh kita mandi dengan air tersebut. Sebagaimana juga disyaratkan untuk berwudu untuk menghilangkan sesuatu yang masih ada bekas najisnya. Seperti misalnya, ada bekas-bekas yang nanti kita akan berwudu anggota tubuh, yang mana anggota tubuh itu masih ada bekas tanah, atau bekas tepung, atau bekas lilin, atau bekas-bekas cat, atau yang lainnya. Atau seperti misalnya wanita-wanita yang memberikan di kukunya sesuatu yang bisa menghalangi air masuk ke dalamnya, maka hendaklah mereka menghilangkan itu semua. Karena itu merupakan di antara syarat bagi kita yang ingin berwudu. Sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla rak'ataini la yuhaddits fihima nafsahu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berwudu sebagaimana aku berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia tidak membicarakan sesuatu dalam dirinya, dia betul-betul fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa yang dilakukan. Kemudian, bagaimana sih sifat wudu yang sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, seorang yang berwudu tentunya mereka akan berniat dengan hatinya. Mereka berniat bahwa mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati tanpa lisan. Kemudian setelahnya dia mengucapkan bismillah. Setelah mengucapkan bismillah, maka mereka membasuh telapak tangannya 3 kali. Kemudian nanti mereka memasukkan air ke dalam mulutnya. Kemudian mereka memasukkan air ke dalam hidungnya dan mengeluarkannya 3 kali. Setelahnya baru mereka membasuh wajahnya 3 kali. Dan wajah disebut dengan wajah, yaitu dari telinga ke telinga yang lain. Itu adalah di antara bentuk disebut dengan wajah. Kemudian di antara tempat tumbuhnya jenggot sampai kepada ujung yang biasanya tumbuh rambut seseorang. Dan itu merupakan di antara bentuk wajah yang disebut dengan wajah. Dan semuanya harus mereka bersihkan. Termasuk juga jenggot kalau sekiranya mereka memiliki jenggot yang lebat, maka hendaklah mereka untuk mengalirkan dan memasukkan jari jemarinya. Kemudian dianjurkan bagi mereka untuk menyelang-nyelinginya. Karena itu semua bagian daripada wajah. Sehingga dari batasan yang tadi kita sebutkan, diusahakan semaksimal mungkin untuk membasuhnya. Kemudian setelahnya, dia membasuh tangannya 3 kali. Mulai dari ujung jarinya sampai ke ujung sikunya. Dan itu termasuk ujung siku, termasuk bagian yang harus dibersihkan. Kemudian dia memulai dari yang kanan. Setelah itu nanti baru mereka mengakhiri atau membuat yang kiri nomor 2. Kemudian setelah mereka melakukan yang demikian, maka mereka membasuh kepalanya. Kemudian sampai kepada kedua telinganya, 1 kali sapu saja. Dan sifatnya adalah dikala seseorang memulai dari bagian depan, dari depan kepala sampai ke bagian belakang kepala. Kemudian mengembalikan ke depan kepala yang tadi dia mulai. Kemudian setelahnya, dia majukan ke depan bagian kepala dan memasukkan jarinya, yaitu jari telunjuknya, ke dalam 2 telinganya. Kemudian setelahnya dia akan membasuh bagian luar daripada telinganya dengan jari jempolnya 1 kali. Itu merupakan di antara sifat kita membasuh kepala. Kemudian setelahnya, seseorang akan membersihkan kedua kakinya sampai ke tumitnya juga 3 kali. Maka mereka memulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Sedangkan tumit itu adalah tulang yang tampak jelas di dekat dengan pergelangan kaki. Maka itu disebut dengan tumit. Nah, di situ adalah batasan
di mana mereka harus memastikan bahwa air sampai kepada batasan yang tadi telah disebutkan. Kemudian juga di antara kewajiban dalam berwuduk, kita harus tertib di dalam berwuduk, di antara anggota-anggota wuduk, dan tidak boleh memisahkan antara satu anggota dengan anggota berikutnya dalam jarak yang sangat jauh. Artinya misalnya dikala dia membasuh, kemudian dalam waktu yang lama baru dia membasuh atau membersihkan tangannya, maka itu sesuatu yang bisa membatalkan wuduk. Sebagaimana juga disunnahkan setelah kita berwuduk, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan di antara sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dikala kita berwuduk, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk selalu dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.